Masih di Sportscast Nusantara TV. Bung Ropan tadi singgung Haaland nih. Tetap saya mau tanya tentang Haaland. Kemampuan anak ini kan sebenarnya luar biasa, Bung ya. Bola-bola apapun dia bisa eksekusi dengan luar biasa. Tandukannya, shootingnya, pergerakannya. Tapi sekarang kurang pasokannya, Bung ya. Bisa aja, karena mungkin setelah KDB ya bermasalah, dia kan selalu lebih cocok tuh kalau bisa dilihat perpaduan paket dia dengan KDB ini. Karena KDB salah satu gelandang di City yang saya pikir tahu apa yang diinginkan oleh Haaland. Ya. Nah, bagaimana bola-bola daerahnya yang dia menempatkan ini. Jadi cocok sekali kedua. Jadi mudah-mudahan ketika dia kembali sekarang, Haaland akan termotivasi untuk bisa menciptakan gol-gol lagi setelah dia mandek dalam beberapa pertandingan terakhir. Karena kalau bisa dilihat sekarang Salah udah ambil alih kalau nggak salah, top skor. Ya. Ya kan? Ya. Haaland tuh 12. Salah dengan brace kemarin, walaupun bermain 3-3 dengan Newcastle, 13 gol. Jadi udah ada di atas. Nah, ini menjadi tantangan. Semoga ketika dia disalib oleh Salah, ini dia akan termotivasi lagi dengan kembalinya KDB, sehingga dia bisa membuat gol-gol lagi. Karena banyak yang bagi pendukung City ingin melihat dia lagi gacor seperti pada musim-musim sebelumnya. Karena Haaland sekarang kan agak seperti kelihatan memang turun. Nah, sekarang tergantung di belakang dia itu siapa yang pemasok bola ke dia yang diharapkannya ada. Makanya saya bilang kalau itu semua kembali bagus paket itu. Rodri misalnya datang, ya kan? Sekarang sudah ada KDB, Kovacic itu muncul. Wah, ini kan memberikan bola-bola yang bagus ke daerah ke dia. Makanya kita akan lihat bagaimana Haaland itu tantangan buat Kemarin dia. ketika peluang Doku gol itu sebenarnya dia sudah menunggu, Iya. Bung Ropan. Iya. Ya. Dia sudah menunggu nih. Iya. Asis dari Doku. Iya. Doku eksekusi. Dan masuk untungnya. Ya kan? Iya. Gimana? Ya, namanya pemain depan pasti punya insting untuk menggolkan kan gitu. Nah, mencetak gol ya. Ya, itu naturnya Doku lah. Maksudnya secara alamiah memang Jeremy Doku seperti itu gitu. Cuman menurut saya memang striker yang baik itu di dalam suatu pertandingan itu harus banyak mendapat sentuhan. Itu bakal dia mainnya bagus, dapat confidence. Nah, makanya tadi saya setuju dengan Bung Ropan, pasokannya ini yang menjadi penentu performa Haaland. Apakah dia bisa perform atau tidak ya tergantung bola-bola yang ke arahnya dia. Dia bukan tipikal striker yang bisa sendirian membawa bola dan enggak, dia sprint jauh, dapat bola daerah terupas, baru dia cetak gol. Tapi kalau udah di kotak 16 udah 80-90% pasti masuk kalau Haaland. Itu menurut saya, Bung Boy. Ya, Bung. Tadi Bung Ropan singgung soal kebobolannya begitu banyak. Yang kita tahu sebenarnya materi belakangnya Kuat. City ini kuat. Betul. Ya kan, khusus melawan Liverpool. Itu kalau nggak salah 2 gol tuh karena kesalahan ya. Karena blunder dari Diaz atau dari siapa. Dan ada satu penalti kan? Iya. Muhammad Salah. Tapi sebenarnya kalau melawan Liverpool, saya pikir layak mereka itu kalah. Iya. Ya, saya pikir setuju juga Farhan. Ya. Karena Liverpool bermain sangat bagus waktu itu. Sangat baik. Walaupun di babak kedua ada memang perubahan di mana ball position itu bukan lagi milik Liverpool, tapi sekarang milik sudah milik City. Tapi kalau lihat dari semua aspek tembakan on target memang kecil. City dibandingkan dengan Liverpool. Jauh. Nah, mestinya Liverpool bisa mendapatkan lebih dari 2 gol. Karena peluang mereka terutama di 45 menit pertama itu sangat banyak, Boy. Untuk bisa mencetak 3-4 gol itu tangan terbuka. Ada tandukan dari Van Dijk kena tiang, ya kan? Tembakan. Jadi banyak sekali. Ya, tapi mereka sudah bermain dengan maksimal. Artinya ini. Ya, tinggal tergantung nantinya bagaimana untuk di next. Tentu termotivasi dengan kemenangan melawan Nottingham Forest tadi pagi. Tapi kalau bicara pemain belakang, bagus. Nggak ada yang meragukan. Ya, jangan lihat pada musim ini kan. 4 musim terakhir bagaimana mereka, kekuatan mereka sangat kuat. Kalau mereka dalam kondisi yang bugar semua. Iya. Sehingga Pep itu tidak selalu sulit untuk bisa merotasi mereka di belakang. Bisa lihat nih, Nathan Ake ketika itu bisa di bek kiri. Gavardio sebenarnya kalau bermain di Leipzig itu dia di tengah. Tapi dia bisa bermain di wing. Pep bikin dia bermain bisa bermain di kiri. Dan dia banyak buat gol, Bung. Dan dia banyak buat gol. Dia bisa di Leipzig juga demikian. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh Pep. Akanji di Dortmund itu bermain di tengah. Tapi kemudian dia bisa mengisi posisi Walker kan. Untuk bisa bermain. Yang benar-benar yang nggak bisa dipindahkan Ruben Dias memang. Untuk sulit bermain di kanan atau sulit bermain memang dia di tengah. Nah, karena tadi singgung soal Walker.
Sebenarnya opini fans City baik yang ada di Manchester maupun yang ada di Indonesia tuh melihat Walker ini kan sebenarnya figur senior loh. Iya. Jujur. Jujur nih kalau pribadi nih ya Bung Boy, kalau saya memang senior ya karena syarat pengalaman lah. Ya. Banyak prestasi yang udah dia Pemain kasih ke City, nasional. pemain nasional. Tapi setiap orang kan ada masanya. Sudah Betul, harus betul, kita betul. ada regenerasi. Iya. Karena menurut hemat saya 2 musim terakhir itu memang City itu kebocorannya itu di Kyle Walker. Gol Cody Gakpo itu waktu lawan Liverpool itu karena Walker telat nutup. Betul. Dia nggak awarenessnya sudah mulai kurang, speednya Iya, udah mulai kalah-kalah. Dia nggak lihat si Iya. belakang itu bergerak cepat Iya, itu. Kalau di Gakpo jauh lebih Wah, dari dia kecepatan kenceng banget. kencang gitu. Itu ya makanya kita harus mempunyai satu bek kanan yang menyerupai karakternya seperti Kyle Walker ya. Menurut saya sih penggantinya tuh yang cocok Frimpong. Iya, Frimpong Leverkusen itu karena dia juga pemain akademi Manchester City. Ya, dan sebenarnya yang paling ideal itu Reece James, tapi Reece James ini mahal, kaptennya Chelsea dan rentan cedera juga itu Dia yang gampang cedera. Iya, itu rentan cedera. Catatannya itu. Padahal Tapi ada satu pemain yang dibuang City yang sekarang mengkilat di Chelsea. Cole Palmer. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Tapi kenapa? Karena itu membuktikan persaingan di Manchester City itu begitu ketat. Pemain yang nggak kepake di City itu menjadi bintang di klubnya masing-masing sekarang. Contoh Julian Alvarez di Atleti, ya kan menjadi pembeda. Cole Palmer menjadi pemain muda terbaik setelah pindah dari City. Tapi ya nggak mungkin Cole Palmer Palmer itu jam bermainnya di City agak kurang. Iya. Itu yang membuat dia tantangan sehingga harus dilepas. Iya. Tapi ketika di Chelsea dia dapat jam bermain yang banyak Bener. dan dikasih kesempatan dan dia tunjukkan kemampuan dia. Ini anak bertalenta luar biasa kalau bisa dikatakan. Sangat. Dan bisa dilihat bagaimana Southgate bisa ngambil dia Iya. di Euro untuk bermain di tim nasional Inggris dan dia sangat bagus. Cuma persaingan dia di City itu Iya. mau ganti siapa kalau City semua dalam keadaan bugar di Iya. sana. Dia mau isi siapa di situ? Semua pemain bagus-bagus di situ. Itu yang membuat Pep, mungkin bagi Pep sayang membuang anak ini. Iya. Ini mutiara ini. Iya. Iya kan? Tapi daripada kalau dia bertahan juga paling main babak kedua 15 menit atau karena itu dia ada Foden situ kan, KDB bagus-bagus waktu itu. Sehingga dia butuh untuk klub baru biar dia bisa berkembang dan dia dapatkan di Chelsea. Dapat kesempatan itu besar sekali. Ketika dia butuhkan kan jadi mahal sekarang. Ya. Iya. Kalau dia mau kembali lagi misalnya ke situ jauh, mungkin harganya bisa Iya. melambung. Pemain Inggris kan harganya Pemain Inggris tinggi. Kan, tinggi Ya. pemain Inggris kan. Kayak gitu. Tapi saya pikir saya yakin dengan Pep karena Pep selalu akan menemukan pemain-pemain yang hebat. Ya, dan itu sudah terbukti selama ini kan. Bagaimana didatangkan pemain-pemain, cara dia memilih pemain tuh Iya. oke banget. Sebenarnya Bung Ropan tambahan, Iya. kita itu punya tanda kutip mutiara lah, namanya Oscar Bob. Itu cedera Oscar juga Bob, awal ya? musim. Bob ya kan? Iya, itu tahun lalu, itu waktu kita deadlock 2-2 lawan Newcastle, kita comeback. Itu dia yang menjadi pembeda, dia yang menjadi gol penentu kemenangan. Itu juga Oh iya, gol sebenarnya- kedua ya? Iya, gol ketiga. Gol ketiga, oh, Gol gol kedua ketiga. KDB setelah balik dari Iya, cedera, betul. baru Gol ketiga. umpan asis KDB untuk si Oscar Bob. Iya. Itu juga sebenarnya di pramusim udah regular main, tapi ketika pas Community Shield atau apa, dia cedera. Dan cukup lama itu yang juga sebenarnya Pep udah nemuin penggantinya, tapi Di City itu saya potong, ada anak muda juga yang bagus-bagus. Wright ya. ya McAtee sekarang. McAtee. Iya. McAtee. Iya. Ada juga Dapat kan? jam bermain juga kan sekarang McAtee juga. Iya, semalam main semalam kan? aja. Iya. Iya. Waktu lawan Feyenoord main gitu. Betul, ada anak muda banyak. Apa Aureli itu apa? O'Reilly. Iya. Iya, iya. Ada Yang anak muda. back tengahnya tuh namanya Pusey siapa gitu. Iya. Pokoknya oke lah. Tapi harus dapat banyak jam bermain sebenarnya. Iya, Kembali. itu. Yang Tapi agak persaingan untuk menembus tim utama memang kecuali memang ada event-event yang sekarang sulit. Iya. banyak dilakukan atau main di FA atau main Karena di kebutuhan rotasi ya. gitu. Bung, kiper ya kan? Ortega ya yang sekarang Ortega. dapat pilihan dari Senang juga saya Jerman toh. Saya juga agak terkejut Ortega dipasang. Menurut Bung, memangnya kiper Brazil ini udah Siapa? decline Ederson. apa? Ya. Ya Ederson masih bagus saya pikir untuk seorang kiper, tapi mungkin bagi Pep dia ingin melihat ya ada perkembangan mungkin bagi seorang Ortega. Kalau dia nggak bagus nggak mungkin diambil oleh Nagelsmann kan untuk diberikan Ya. kesempatan ya. Ya. Jadi dia bisa tampil. Mereka punya nggak ada masalah sebenarnya. Ederson juga masih oke.
Sekarang yang dibutuhkan oleh City menurut saya ya, bukan soal kiper. Ya kan? Mereka butuh pemain-pemain tambahan di gelandang, belakang untuk bisa mengisi. Ya, kalau di depan kan sudah aman lah ada dengan Haaland udah oke banget. Makanya kan mereka buang Alvarez itu kan sulit mendapat tempat. Tinggal sekarang di gelandang udah tua-tua banyak yang harus digeser-geser. Belakang juga perlu untuk bisa. Nggak ada yang menyangka bahwa dia akhirnya bisa mendapatkan Gvardiol sebelumnya Akanji kan. Susah untuk dipilih. Pep tahu gitu loh. Dia lihat karena dia pernah di Munchen kan. Dia tahu pemain-pemain mana yang bisa dia ambil. Ketika datang Akanji orang kaget. Akanji bos. 15 juta. Iya kan, iya. Murah. Murah, tapi pemain bagus dan akhirnya berguna buat tim. Gvardiol tengah-tengah tiba diambil. Bisa aja kemudian nanti ada 1-2 lagi dia bisa datangkan. Gitu kan. Iya. Iya, kejelian seorang Pep ya. Iya. Untuk memilih pemain. Untuk transfer sebenarnya ada dua sosok sih selain satu sosok selain Guardiola itu direktur footballnya itu Tiki Begristein. Oh, itu juga udah lama itu, paket lama. Itu kan paketan Blaugrana bertiga. juga. Ya kan? Ferran, Tiki, Pep itu kan yang bawa Barcelona treble juga. Nah, diangkut sama Sheikh Mansur barengan Pak. Cara ini. Jadi saya sekarang tertantang melihat ini siapa yang kita tidak akan duga tiba-tiba muncul gitu loh 1-2 pemain oleh Pep, apalagi dia udah tanda tangan kan, udah tambah di sini. Jadi mesti bertanya-tanya pemain mana yang dia bisa munculkan. Saya pingin satu pemain sih kalau bicara pemain, Florian Wirtz. Ya, bukan karena Jerman boy. Dia di Leverkusen bagus ya, mungkin setuju juga. Anak muda, punya bakat luar biasa, sama seperti Foden. Dan kalau dia ada di City, dan dia banyak diincar klub-klub besar, Florian Wirtz. Di Jerman bikin gol terus. Makanya disenang oleh Xabi Alonso, senang sekali anak itu. Iya kan, kalau masih muda, mantap boy. Kalau dia ada di City, top. Lama-lama nanti City ini semua sih Jerman semua. Oke, kita break lagi. Kita break lagi setelah pariwara kita kembali. Florian Wirtz kan bagus ya.